terapkan. Kata lainnya adalah clinical documentation improvement. Oke. Clinical documentation improvement ini adalah suatu proses, ini adalah suatu konsep, ini adalah suatu aktivitas di mana kita tahu bahwa rekam medis itu adalah milik pasien isinya, ya sepakat ya tentang itu. Tetapi rekam medisnya adalah milik rumah sakit. Nah, karena isi rekam medis itu adalah milik pasien, berarti rekam medis itu akan me, apa, akan memenuhi, akan rekam medis itu akan terisi semua hal yang berhubungan dengan pasien, baik itu riwayat dahulu, riwayat saat ini, ataupun rencana tindak lanjut atau rencana pengobatan selanjutnya. Dan di rekam medis itu tidak hanya berisi terkait pengobatan pasien. Kita ingat bahwa pelayanan kesehatan itu ada 4, mulai promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dan di sini tidak hanya terkait yang kuratif saja. Isi rekam medis tidak hanya berhubungan dengan pengobatan pasien, tapi terkait kesehatan pasien secara menyeluruh. Makanya kenapa ada riwayat pasien sebelumnya, kenapa ada riwayat terdahulu, ada riwayat keluarga, ada data sosial, ada data ekonomi. Karena itu adalah berhubungan dengan kesehatan pasien secara menyeluruh. Dan di rekam medis itu tidak hanya yang berhubungan dengan saat itu saja, tetapi di sini merupakan suatu ikhtisar atau rangkuman yang diberikan oleh semua profesional pemberi asuhan, dokter, perawat, bidan yang berhubungan dengan pasien tersebut yang menjadi catatan kesehatan pasien. Jadi di sini kita sepakat bahwa rekam medis tidak hanya berisi pengobatan pasien saat ini, tetapi juga berisi riwayat kesehatan sebelumnya, catatan kesehatan sebelumnya, dan apa yang harus dikerjakan pasien sehubungan dengan penyakitnya. Ya. Beberapa ahli menyatakan bahwa CDA itu adalah suatu proses. Tadi di awal saya bilang adalah proses. Ini adalah kegiatan, rangkaian. Proses yang berkelanjutan, continuous improvement, untuk meningkatkan akurasi dan kelengkapan dokumentasi klinis. Tujuan CDA hanya satu, bagaimana membuat dokumentasi klinis itu adalah sempurna. Ada yang menyebut rekam medis, ada istilahnya dokumentasi klinis, ada yang menyebut rekam klinis. Ya, intinya adalah di situ berisi catatan kesehatan pasien. Di sini CDA juga merupakan suatu proses yang dirancang untuk mendapatkan catatan medis yang akurat, ya. Jadi kata kuncinya di sini tidak berubah. Proses, kemudian catatan medis yang akurat atau dokumentasi klinis yang akurat. Di mana tujuannya tadi hanya satu, bagaimana agar catatan medis pasien itu lengkap, akurat, dan sempurna. Tujuannya CDA hanya satu itu. Karena kita tahu bahwa rekam medis itu sebagai sarana komunikasi, ya kan? Dia sebagai sarana pengambilan keputusan. Sehingga harus dibuat bagaimana caranya rekam medis itu sempurna, rekam medis itu lengkap. Tidak ada satu catatan pun yang berhubungan dengan pasien yang terlewati. Karena itu akan berhubungan dengan pengambilan keputusan. Nih ya, tujuan CDA ini ada banyak, tapi utamanya di sini hanya satu. Bagaimana menyediakan catatan klinis yang berkualitas. Kalau catatan klinis itu sudah berkualitas, catatan klinis atau rekam medis itu sudah lengkap, maka dia akan digunakan dengan mudah untuk klaim pembayaran. Maka dia akan mudah digunakan untuk menentukan pengambilan keputusan. Maka dia akan digunakan dengan mudah sebagai dokumentasi pelayanan pasien. Dan yang penting juga, di situ dengan adanya rekam medis yang lengkap, adanya rekam medis yang sempurna, adanya rekam medis yang isinya akurat, maka pengkodean yang berhubungan dengan status kesehatan pasien pasti juga akan akurat. Pengkodean yang berhubungan dengan penyakit, yang berhubungan dengan diagnosa, untuk segala keperluan pasti juga akan akurat. Nah, sebentar ya. Mohon maaf ini badannya lagi rewel, terlalu dipaksakan. Jadi akhirnya KO.
Oke, tadi di awal disampaikan bahwa CDA ini adalah suatu proses. Dia adalah proses yang berkelanjutan. Maka di dalamnya ada beberapa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan CDI. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Artinya, dengan adanya CDI, dengan adanya suatu kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan dokumen, in clinical documentation improvement, maka kita akan tahu bagian-bagian mana sih yang menjadi sorotan, bagian-bagian mana yang perlu menjadi perhatian untuk segera diperbaiki, bagian-bagian mana yang menjadi perhatian untuk bisa diperbaiki. Contoh singkatnya, ada sebagai seorang PMIK melakukan analisis kelengkapan rekam medis, kemudian menemukan catatan-catatan yang sekiranya harus dilengkapi oleh dokter. Misalnya, belum ada nama dokter, belum ada nama tanda tangan dokter. Nah, kita kan tahu kan, akhirnya dari rekam medis itu yang paling sering nggak lengkap itu apa sih? Nah, itu harus dikomunikasikan. Jadi itu harus disampaikan biar tidak terulang. Kemudian dengan proses CDA itu juga akan melakukan kegiatan analisis dokumen. Kita akan melakukan evaluasi kelengkapan dan akurasi dokumen rekam medis secara kuantitatif maupun kualitatif. Dengan adanya CDA juga digunakan sebagai ajang kegiatan pendidikan dan pelatihan. Artinya di sini seorang tenaga medis bisa memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan bagaimana sih cara mengisi rekam medis yang baik. Cara mengisi rekam medis yang baik itu seperti apa? Bagaimana cara melengkapi form-form ini? Apa saja form-form yang dibutuhkan itu adalah rekam medis yang tahu. Tapi rekam medis tidak berhak mengisi rekam medis itu sendiri. Yang berhak mengisi adalah para tenaga medis yang berhubungan dengan penyakit pasien, dokter, perawat, atau mungkin apoteker, ahli gizi yang memang berhubungan dengan penyakit pasien. Ya. Kemudian dengan ada CDA nanti akan ada kegiatan pengembangan alat bantu. Artinya kita akan membuat suatu instrumen yang akan memudahkan dalam meningkatkan kegiatan analisis dokumen rekam medis. Nah, yang tidak kalah penting di dalam proses CDI itu nanti ada yang namanya monitoring dan evaluasi, di mana di situ akan terus-menerus dilakukan pemantauan, khususnya terhadap kegiatan analisis dokumen, sehingga bisa dilakukan apakah proses CDI itu berjalan atau tidak. Maka di sini kegiatan analisis dokumen rekam medis secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan kegiatan penting di dalam proses CDI. Karena itu untuk mengetahui apakah rekam medis itu sudah terisi dengan baik, apakah para pengisi rekam medis sudah tahu cara mengisi rekam medis yang baik, apakah sudah bisa dikatakan rekam medis kita itu bermutu atau tidak, yaitu melalui kegiatan analisis dokumen. Ya. Nah, tadi di awal sudah kita bahas bahwa rekam medis itu isinya tidak hanya berhubungan dengan kondisi pasien saat ini, tapi juga berisi yang sudah selesai dengan hasil konsultasi pasien, penilaian pasien, perawatan pasien, gitu ya. Dan semua itu bisa dilakukan secara elektronik dan manual. Di era RME saat ini, proses analisis dokumen rekam medis tetap dilaksanakan. Meskipun semua sudah terstandarisasi elektronik, tapi tidak menutup kemungkinan masih banyak celahnya dan tidak menjamin bahwa rekam medis itu berkualitas meskipun dengan RME gitu. Dan rekam medis itu kita sudah tahu bahwa itu sebagai sarana komunikasi dan sebagai wewenang seorang PMIK sebagai koder, rekam medis akan digunakan bagaimana cara menentukan kode diagnosa sehingga untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan. Nah, karena kita tahu bahwa pelaksanaan dokumentasi klinis ini berhubungan mulai dari kegiatan konsultasi, berhubungan penilaian dan perawatan, dan semua dilakukan secara manual dan elektronik, maka setiap kegiatan yang berhubungan dengan pengisian rekam medis itu harus berdasarkan evidence based. Artinya, semua yang tertulis di dalam rekam medis itu harus ada dasarnya. Semua yang tertulis di rekam medis itu harus bermutu, di mana semua itu harus ada dasarnya, tidak boleh asal menulis. Kenapa sih pasien kok dikatakan didiagnosa dia pneumonia? Oh, karena ada riwayat terdahulunya mungkin sering sesak, sering batuk. Oh, ternyata hasil pemeriksaannya menyatakan demikian. Jadi semua ada dasarnya, evidence based medicine. Kenapa sih pasien kok harus diberikan diet lunak? Makanannya lunak. Oh, karena dia didiagnosa tipes. Gitu ya, jadi harus makanannya lunak.
Oh, kenapa sih pasien kok harus dirujuk untuk pemeriksaan ronsen? Oh, karena dia ada keluhan jadi sebenarnya ada dasarnya. Tidak semata asal tulis. Dokter juga tidak semata-mata hanya memberikan diagnosa, oh kalau pasiennya cuma ngeluh, mual, muntah, langsung didiagnosa gastritis misalnya. Tidak seperti itu. Semua harus ada dasarnya. Dan saat ini di era klaim pembayaran BPJS juga, semua itu berkelanjutan dan berhubungan. Artinya, penentuan diagnosa itu tidak semata-mata ditegakkan berdasarkan satu dilengkapi dengan dokumen pemeriksaan, ronsen, dan sebagainya. Itu semua berdasar. Kenapa sih pasien harus diberikan obat mual, setiap makan muntah? Maka dia diberikan obat anti mual. Jadi semua adalah evidence based. Jadi tidak berdasar segala sesuatu yang tidak penting, tapi semua ada dasarnya. Baik itu secara pengobatan dasarnya, atau secara keluhan, atau secara riwayat, atau berdasarkan pemeriksaan sebelumnya. Jadi semua harus evidence based, ya. Makanya nanti akan ada yang istilahnya 7 kriteria pendokumentasian. Pendokumentasian dikatakan berkualitas, katakan baik jika sudah memenuhi 7 unsur ini. Yang nanti akan kita bahas di tatap muka selanjutnya. Dengan 7 ya. Nah, menurut peran medis dalam CDI, yang pertama seorang perekam medis itu sebagai kolaborasi. Artinya di sini dia bukan pelaksana tunggal dan bukan penentu keputusan, tapi berkolaborasi dengan tim yang lain, yaitu dengan dokter atau perawat atau bidan atau farmasi atau apoteker atau higienis yang berhubungan dengan perawatan pasien yang akan mengidentifikasi dokumen. Karena yang akan dinilai oleh seorang PMIK itu adalah dokumen rekam medis,